Jemaat PCC, malam hari ini kita akan muji dan menyembah Tuhan. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, ajaib Dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau akan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sing it, come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Jemaat PCC saja katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. haleluya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lewati Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang tidak berjalan terlalu baik Tuhan di tahun 2020 ini Tuhan. Tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah jawaban dari hidup kami Tuhan. Engkau adalah jawaban dari segala permasalahan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
sediakan bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, Tapi kami tahu Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. pertolongan-Mu Tuhan, Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku Percaya yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin Tuhan. Semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yesus Tuhan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sembah dan puji Dia. Yes Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shira karana mayako, haleluya. Re karana maya, shire karana mayake. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak pernah kami takut Tuhan, tak pernah kami takut Tuhan akan hari esok Tuhan. Yes Lord, kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau adalah Allah, Allah yang sangat besar, Allah yang setia dengan kami. Yes, Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Yes Lord, haleluya, haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Ini yang kami percaya Tuhan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan,
Selamat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita ada di penghujung tahun 2020. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Oleh sebab itu malam hari ini saya mau menyampaikan pesan yang Tuhan titipkan dalam hidup saya untuk saya sampaikan kepada saudara semua. Saya akan kutip Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, bagian B. Inilah yang aku lakukan. Aku melupakan segala yang di belakangku dan aku maju ke depan menuju sasaran yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara sekalian, kita perlu untuk melupakan yang lama, yang tidak perlu. Tentu kita tidak mungkin sebagai orang yang punya memori melupakan segala peristiwa yang telah kita lewati. Tetapi yang tidak boleh kita bawa di dalam tahun yang baru adalah kita membawa trauma, kita membawa luka batin, kita membawa segala sesuatu yang bisa menghambat perjalanan hidup kita ke depan. Kita tidak boleh merasa takut melangkah ke depan karena kita pernah mengalami kegagalan dalam hidup kita. Mungkin saudara bekerja, karyawan, dan kita merasa orang lain lebih mampu, orang lain lebih jago, orang lain lebih sempurna dari kita ini. Lalu kita tidak mengalami banyak promosi dan kita merasa kita kecil dan tidak berarti. Atau mungkin saudara ada pebisnis yang memulai bisnis baru dan saudara mengalami 1-2 kegagalan dan itu membuat saudara trauma untuk mencoba ulang, mencoba kembali. Mungkin kita pernah putus cinta. Dan kemudian kegagalan itu membuat saudara merasa ingin seorang diri saja daripada hidup dikecewakan oleh orang lain. Atau mungkin saudara punya masalah-masalah tertentu yang bisa menghambat perjalanan kita masuk di dalam tahun yang baru. Oleh sebab itu, di akhir tahun ini, mari kita mengevaluasi apa saja yang telah terjadi dalam hidup kita yang bisa menghambat perjalanan kita ke depan. Tuhan ketika selesai menciptakan dari hari ke hari, Dia senantiasa disebut oleh Alkitab. Maka Tuhan melihat segala yang dibuat itu baik. Tuhan bisa berkata itu baik, kenapa? Karena Tuhan melakukan evaluasi atas ciptaannya. Kok Tuhan saja yang karyanya sempurna, yang tidak ada cacat, mengevaluasi dan kemudian berkata secara berulang-ulang, maka dilihatnya yang diperbuatnya itu baik. Kalau Tuhan yang sempurna mengevaluasi, apalagi kita. Kita perlu mengevaluasi kenapa kita gagal. Mungkin dalam pekerjaan etos kerja kita kurang. Dalam pekerjaan mungkin kemampuan kita berbeda dengan orang lain. Karena orang lain sudah mengalami pelatihan, mendengar banyak seminar. Dan kemudian ikut kursus ini dan itu hingga kemampuannya di atas kita. Kita merasa kecil dan tidak berarti. Dan kemudian kita takut melangkah bersama mereka karena kita merasa kecil. Mungkin itu rumah tangga kita. Kita evaluasi kenapa hubungan menjadi tidak menyenangkan seperti dulu kembali. Apakah ego yang terlalu besar? Atau dua-duanya tidak mau mengalah? Keras kepala, tidak mau mengerti pasangannya. Nah itu kita evaluasi, untuk itu bahan melangkah ke depan. Dalam kehidupan spiritual kita evaluasi kenapa kehidupan
spiritual saya mengalami penurunan. Gairah yang dulu ada di dalam berdoa, gairah membaca firman dan merenungkan firman, itu pudar. Dulu suka puasa, sekarang itu kita tinggalkan. Kita evaluasi untuk memperbaiki diri. Apapun yang menghambat kita di tahun depan perlu kita tinggalkan. Dan Paulus tidak hanya berkata lupakan, tinggalkan, dan jangan bawa ke depan segala yang bisa merintangi hidupmu. Tapi Paulus juga berkata, aku maju ke depan menuju sasaran. Ada sesuatu goal yang dipastikan ada di depan yang hendak dicapai. Kita sebagai orang percaya jangan sampai kita ngeflow mengalir. Udah biar tahun depan apa yang memang perlu aku kerjakan. Tapi gak perlu aku membuat perencanaan. Itu yang salah. Kita mesti punya perencanaan yang jelas. Hidup keluarga seperti apa yang kita impikan. Lalu langkah-langkah apa yang kita lakukan demi mencapai impian tersebut. Mungkin waktu prime time kita untuk suami, untuk istri, untuk anak kurang. Hingga suasana dalam rumah tangga itu tidak menyenangkan. Nah itu yang kita taruh sebagai acuan kita. Aku mau memberi waktu yang cukup untuk keluarga, untuk suami, untuk istri dan anak-anak. Mungkin dalam pekerjaan kita tetapkan apa rencana kita. Aku mau maju, aku mau belajar ini, aku mau belajar itu, ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Kita tetapkan target yang jelas. Kita bukan hanya memimpikan berhasil, tetapi kita juga menentukan langkah-langkah untuk keberhasilan itu. Kalau itu dulu gagal dalam bercinta, taruh kembali. Berdasarkan evaluasi, apa yang harus aku lakukan supaya masa depan dari hubungan itu baik. Kalau kita punya perilaku yang memang harus diperbaiki dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, coba kita jadikan itu target. Kebiasaan buruk apa yang ada dalam hidup kita yang bisa menghalangi kita maju dan sukses. Lalu kita juga periksa bagaimana kehidupan spiritual kita. Apakah kita membaca firman Allah dengan penuh gairah? Apakah kita berdoa dengan penuh kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan? Apakah hari-hari doa puasa masih ada dalam hidup kita? Kalau sudah tidak ada, kita tetapkan itu sebagai target kita. Saya meyakini kalau kita menetapkan target-target tertentu dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan keluarga, kita tetapkan target kita dan kita tetapkan juga langkah-langkah untuk menuju kesuksesan itu. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Itu sebabnya penting buat kita ketika melangkah maju, segala yang membebani hidup kita, membuat kita tidak percaya diri, kita tanggalkan, kita singkirkan. Saudara sekalian harus percaya kita dicipta dengan unik, beda. Alkitab berkata, manusia dicipta serupa dengan Allah. Artinya apa? Ada potensi-potensi dalam diri kita yang ketika itu diberdayakan, itu akan membawa kemenangan. Alkitab juga berkata, manusia pertama Tuhan hembuskan nafasnya. Roh Allah ada di dalam diri kita. Dan kalau itu ada, itu akan menolong kita mengerjakan pekerjaan sesulit apapun. Tuhan taruh benih ilahi dalam hidup kita. Dan kalau itu tumbuh, maka saudara tidak akan pernah pesimis. Saudara akan berkata, hal-hal yang lalu aku lupakan. Kegagalan, kekurangan masa lalu tidak aku bawa ke depan. Tapi aku percaya bersama dengan Tuhan aku bisa.
Seorang pemimpin perusahaan mencoba mengevaluasi karyawan-karyawan yang ada. Ada beberapa orang yang dipilih dengan potensi yang sama. Yang satu tidak membuat perencanaan. Inilah orang-orang yang berkata, aku mau mengalir, ngeflow. Rombongan yang satu lagi adalah orang yang terstruktur. Ada rancangan yang jelas. Ada planning yang ditetapkan. Ketika itu berjalan 3 tahun. Bos perusahaan itu melihat bahwa ternyata yang punya rancangan-rancangan yang jelas. Itu kehidupannya lebih, prestasinya lebih dari yang ngeflow. Karena itu saya sangat menganjurkan saudara untuk malam hari ini dan besok merenungkan apa yang menjadi sasaran hidup saudara di tahun yang ke depan. Apakah itu dalam bidang keuangan, pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, atau dalam kehidupan spiritual. Saya mau sampaikan kepada saudara, di awal tahun depan kita akan mengadakan doa puasa sepanjang 3 minggu. Minggu pertama kita akan berdoa bersama-sama mengenai pekerjaan kita, keluarga kita, lalu kesehatan kita, dan segala yang kita butuhkan. Pada minggu kedua, kita akan berdoa untuk kehidupan spiritual. Supaya ketika kita berlutut atau duduk mencari Tuhan, ada gairah yang keluar dari hidup kita untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan. Tidak sekedar ritualitas. Kita tetapkan apa yang menjadi acuan kita. Minggu ketiga, kita berdoa buat kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup kita. Tidak ada manusia sempurna, sebab itu senantiasa ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Itu kita doakan. Survei menyatakan 21 hari doa dan puasa dan meminta karakter-karakter baru. Biasanya Tuhan memberi. Hingga melewati 21 hari doa puasa. Kita menjadi orang yang beda. Hingga apa yang Tuhan katakan, engkau ciptaan baru. Yang lama sudah lewat, yang baru telah muncul. Saya mau sampaikan kepada saudara sebuah kisah pendek mengenai seorang pemuda yang bernama Nelson. Seorang yang berkulit hitam tinggal di Afrika. Dari kecil dia sudah punya mimpi. Diskriminasi harus dilenyapkan dari Afrika. Dia memimpikan orang bisa duduk bersama orang kulit hitam dan orang kulit putih. Lalu bisa berdialog sederajat. Di waktu dia memimpikan itu, hal itu belum ada. Kendaraan untuk orang kulit putih pisah dengan orang kulit hitam. Rumah makan orang kulit putih beda dengan orang kulit hitam. Gereja orang kulit putih tidak dimasuki oleh orang kulit hitam. Orang kulit hitam merupakan inlander, merupakan warga kelas 2. Dan Nelson ini memimpikan, menggelorakan kesamaan derajat sebagai ciptaan Allah. Namun akhirnya dia dimasukkan dalam penjara dan mengalami banyak penganiayaan, dipukul, diajar. Bahkan kadang-kadang di musim dingin dia suruh ke lapangan dengan celana saja tanpa baju untuk bekerja. Ada banyak siksaan mental, ada siksaan fisik terjadi. Dan itu bukan hanya untuk 1-2 tahun. Tapi sepanjang 25 tahun dia mengalami siksaan mental dan fisik. Dia berkata, ragaku bisa dipenjara, tapi mimpiku tidak terpenjara. Itu sebabnya ketika dia dilepaskan, dia memimpin sebuah pergerakan. Dan pergerakan itu menumbangkan kekuasaan orang kulit putih di Afrika Selatan.
Dan ketika kemudian dia dilantik menjadi presiden, dia berkata, aku ampuni, aku lupakan semua orang yang pernah berbuat jahat kepadaku. Kepada penjaga-penjaga penjara yang menyiksa dia, fisik, mental, dia maafkan. Dia memenuhi apa yang Paulus katakan, aku lupakan, aku tinggalkan masa laluku yang kelam yang bisa menghambat aku. Aku mau merilis sebuah pengampunan. Itu sebabnya dia bukan saja tokoh yang dikagumi, tapi menjadi teladan bagaimana ketika dia membuang segala masa lalu dengan kepahitan, dendam, kecewa, kemarahan. Dia bisa lupakan dan buang. Dia menjadi orang yang sukses, menjadi teladan bagi banyak orang. Kalau Nelson Mandela bisa melupakan dendam, melupakan trauma-trauma yang dia alami sepanjang 25 tahun. Dan kemudian dia menjadi orang sukses. Saya percaya semua keluarga Petra, semua pendengar yang ada, ketika punya tekad yang kuat, tahun 2021 ada tahun di mana aku menjadi orang yang berbeda. Dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan pekerjaan, kesehatan, dan dalam rumah tangga. Tuhan akan menolong saudara ketika kita berjalan maju dengan tekad yang kuat. Bersama dengan Tuhan, kita bisa. Amin. Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Kau di dalamku, Kau besertaku Tuhan, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. ku di dalam-Mu, Ku di dalam-Mu, Kau penyelamat kami, Kau penyelamatku, senap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. tiada kuasa Yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalamku, ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalam
persembahan yang hidup. Sekali lagi senap hidup. Senap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam sorga, sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Ajar dan tuntun kami untuk membuat rancangan-rancangan yang jelas di tahun yang baru ini. Tuhan, tolong sertai kami semua ketika kami berupaya mencapai rencana-Mu. Tuhan memberkati, menyertai, memberi kekuatan kepada kami sekalian. Hingga kami dapat melaksanakan mimpi, segala cita-cita, goal yang ada di hadapan kami. Dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, rumah tangga, ataupun kehidupan spiritual. Kami boleh dalam keadaan semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Tahun yang baru kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sertai kami, ajar kami terus berpegang pada Engkau dan tidak melepaskan pegangan kami sejauh kami sedang melangkah maju menuju cita-cita yang kami rencanakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Hai jemaat PCC, opa, oma, om, tante, dan semuanya. Selamat memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru. Pokoknya jangan takut dan jangan khawatir. Tetap semangat, tetap percaya Tuhan beserta kita. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam menjalani tahun yang baru. Happy New Year, God be with you.